Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 8 Oktober 2024 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa pekan biasa ke-27, kita akan mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Mari sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, bacaan Injil hari ini sungguh amat indah. Ini berbicara mengenai dua saudara tetapi sangat berbeda dalam hal memanfaatkan kesempatan yang ada. Dan itu terlihat dalam cara penyambutan atau pelayanan mereka kepada Yesus yang hadir berkunjung ke rumah mereka. Kisah ini memang ditulis hanya oleh Lukas, bukan untuk mempertentangkan dua tokoh, bukan untuk mempertentangkan aktivitas mereka masing-masing, bukan juga untuk menyatakan bahwa yang satu lebih rohani, sedangkan yang lain lebih duniawi, tetapi untuk menentukan pilihan terbaik dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan segala macam kesibukan dan hiruk-pikuk ini. Nah, para sahabat, dua perempuan ini, Marta dan Maria, memilih dan memiliki peran masing-masing untuk melakukan sesuatu ketika Yesus datang ke rumah mereka. Dan masing-masing pula dikendalikan oleh sesuatu yang sangat berbeda. Selama ini, Marta amat kenal dengan yang namanya peraturan-peraturan, etika, apa yang harus dilakukan pada saat-saat tertentu. Misalnya kalau ada tamu tentu saja harus diberi minum, diberi makan dan sebagainya. Apalagi ini tamu yang istimewa. Maka dia yakin, dia percaya bahwa inilah wujud pelayanan yang benar. Marta ini merupakan representasi orang-orang yang mencoba mendapatkan kebahagiaan dengan mengisi waktunya dengan memenuhi kriteria-kriteria duniawi yang umumnya dipenuhi oleh kemewahan, keglamoran dalam berbagai macam bentuk. Sedangkan Maria, saudarinya, itu representasi dari mereka yang penuh keberanian meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan dunia dan memperoleh kebahagiaan dan sukacita yang ditawarkan oleh Yesus. Sekalipun mungkin akibatnya Maria
menerima Yesus itu tanpa adanya makanan, minuman, dan sebagainya. Artinya, Maria berhasil keluar dari pemahaman umum tentang kebahagiaan dan sukacita itu, dan kini menyerahkan diri untuk dikendalikan oleh pemahaman baru akan sukacita, akan kebahagiaan di dalam diri Yesus. Keputusan Maria ini tentu saja cukup radikal, tapi justru inilah pesan sukacita yang mau disampaikan kepada kita. Sebenarnya memang tidak ada yang salah dengan apa yang dibuat oleh Marta. Toh apa yang dilakukan dengan kesibukannya itu adalah untuk melayani Yesus, bukan untuk melayani dirinya sendiri. Adalah sangat wajar juga kalau dia kesal, uring-uringan, dan akhirnya mengeluh kepada Yesus karena saudarinya Maria yang seolah-olah tidak peduli dengan segala kesibukannya itu dan hanya duduk diam dekat kaki Yesus mendengarkan perkataannya. Tetapi apa yang sesungguhnya terjadi? Nah, ketika Marta dengan lumayan kasar mengeluh pada Yesus tentang saudarinya ini yang nampaknya malas itu, maka Yesus menjawab dengan lemah lembut tetapi tegas, "Marta, Marta." Kata-kata Yesus di sini tidak untuk menyalahkan Marta dan tidak menganggap bahwa kesibukan melayani tersebut salah. Tidak. Pelayanan Marta tetap dianggap baik. Namun dalam penilaian Yesus, pilihan dan tindakan Maria adalah yang terbaik, sebab ia memperhatikan hal yang perlu pada saat itu. Marta ternyata telah dikuasai atau dikendalikan oleh kekhawatiran, oleh kesusahan dan kesibukan dengan banyak perkara, dengan banyak kegiatan, dan melupakan sesuatu yang sangat berharga pada saat itu, yaitu apa? Kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi, yakni mendengarkan perkataan Tuhan Yesus yang sedang berkunjung di rumah mereka. Yesus sebenarnya tetap menghargai apa yang dilakukan oleh Marta untuk melayani dia. Tetapi Yesus juga mengingatkan bahwa Marta seharusnya berlaku seperti saudarinya Maria, mampu menentukan ataupun memilih prioritas yang ada pada kesempatan kunjungan itu. Maka Yesus pun menegur, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah mengambil bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya, Maria telah mempergunakan kesempatan yang ada dan mengambil keputusan untuk memilih yang terbaik pada saat itu, yaitu sabda kehidupan yang disampaikan oleh Yesus. Dalam hal ini, Maria dikendalikan oleh prioritas yang baginya adalah yang utama, yaitu duduk dekat kaki Yesus. Nah, para sahabat, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa pengikut Kristus harus berani mengambil pilihan yang terbaik dalam menjalani kehidupan ini, dalam menerima dan melayani Yesus, yaitu pilihan yang mungkin saja tidak populer, dianggap kuno, ketinggalan zaman, dianggap terlalu idealis dan kaku. Namun dengan pilihan terbaiknya itu, dirinya tidak terbawa arus zaman. Lihatlah misalnya betapa banyak orang seringkali aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, terseret oleh pola kehidupan kegiatan dan didominasi oleh sesuatu yang mewah, yang besar, yang monumental atau materialistik, hedonisme, dan seringkali juga berorientasi pada uang, jabatan, dan sebagainya. Maka kita diingatkan bahwa pelayanan yang nampaknya baik itu bisa jatuh pada egoisme.
Kalau ada yang misalnya mengganggu cara dia melayani, lalu dia menjadi marah dan langsung melapor kepada Tuhan, kecewa pada Tuhan. Sebab sebagaimana ungkapan Marta, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani daku? Suruhlah dia membantu aku." Inilah pelayanan demi kepentingan diri sendiri. Dan pelayan begini umumnya paling sulit untuk menyadari kesalahannya, merasa diri tidak pernah salah. Maka para sahabat, berani memilih bagian yang terbaik, tetapi tentu saja terbaik menurut ukuran Tuhan, bukan terbaik menurut ukuran manusiawi, bukan menurut kebiasaan-kebiasaan dunia, bukan menurut pemahaman-pemahaman banyak orang. Maka pertanyaannya ialah, bagaimana kita tahu bahwa bagian terbaik yang kita pilih sungguh sudah sesuai dengan ukuran Tuhan? Atau bagaimana caranya supaya kita memiliki keberanian untuk memilih yang terbaik dalam pandangan Tuhan? Sebenarnya sederhana saja, yaitu dengan duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan Dia. Itu berarti kita sedang mengisi hidup kita dengan sesuatu yang sangat bermakna, sesuatu yang memiliki nilai hidup bersama Yesus. Hanya apabila kita selalu lebih dahulu mendengarkan suara Yesus, kita akan memiliki kemampuan untuk mengambil bagian terbaik dalam kehidupan ini. Hanya dengan mendengarkan dan terus bersekutu dengan Yesus Tuhan kita, kita akan dimampukan juga untuk berbuat, bekerja, dan melayani sesuai dengan kriteria Tuhan, bukan dengan kriteria dunia ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas rahmat dan bimbingan-Mu. Semoga kami terus boleh duduk dekat kaki-Mu untuk mendengarkan suara kasih-Mu, sehingga kami boleh mengalami rahmat berlimpah dari-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 8 Oktober 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.